Pang Media. Jadi gini, Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Sultan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aneh banget lagi. Aneh banget. Kayaknya gak perlu udah gimmick-gimmick Nggak gitu perlu, deh. nggak perlu, Nggak nggak deh perlu, kayaknya. nggak perlu. Tadi gue improve aja, improve. Ini proofnya juga gak perlu deh. Nggak perlu juga ya? Kurang-kurangin dulu dikit. Kurang-kurangin ya. Aduh, nggak jadi deh. Sorry. Aduh, yang itu dikat aja ya kan Iya. tadi. Aduh, Ton, gimana Ton di tahun baru 2024 ini? Apakah ada resolusi baru buat Resolusi lo gua nggak tahu ya. Belum ada sih. So nikah? far. Kan lagi sempat tuh tren nikah muda, Pak. Oh iya Masa lu kemarin. nggak mau ikut-ikutan lu? Iya, gue kemarin baru inget tuh ada temen gue. Dia Ah. baru umur sama kayak gue dua sama kayak kita. Ada dua ya. Udah engagement, bro. Wah, tunangan, bro. gila. Gimana lu ini enggak lu Enggak sih gue. Enggak ya? Enggak sih. Gue biasa Soalnya- sih. soalnya biasanya kan dikit-dikit ngelihat konten kalau kata orang-orang kan. Habis itu langsung pengen nikah. Lu Nikah pikir susah. nikah cuman kerjaannya ini Apa tuh? bersetubuh. Ya, bersetubuh. Bersetubuh. Gak boleh. Kita harus memberikan edukasi bagaimana tai. Udah capek ya? Capek, Udah capek capek. jadi Aduh, motivator gimana ya? ya? Iya. Udah lagi jadi diri gue sendiri ya lah bangsat. Anjing. Enggak, tapi Ah. masalah nikah tuh Gimana? Masalah nikah tuh ini banget sih. Menurut gue cocok untuk dibahas karena ada yang namanya tren nikah muda. Terus ada lagi pertanyaan di netizen tuh yang banyak dipertanyakan adalah apakah nikah itu suatu keharusan atau enggak? Aduh. Pendapat lu gimana dulu? Apakah Aduh. nikah itu suatu keharusan atau tidak? Ini lu mau gue jawab dari aspek mana dulu nih? Aspek psikologis, sosiologis, agama, atau hukum, atau Aspek kuliah, aku ospek. ospek? Maksud gue ospek nggak lucu ya? Nggak lucu, Nggak lucu. kurang. Fuck. Gue Cut. nungguin tadi pancelnya di mana, nyari, Tahu gitu gue gimmick nyari nggak ada. Dari aspek sebenarnya kalau misalkan kita bahas nikah nih ya. Ya, Bahas nikah, gila ya, kita bahas nikah di posisi kita belum nikah. kita belum nikah. Em, Tapi nggak apa-apa karena gimana rata-rata orang kan bilang, gue nonton banyak banget orang kalau ngebahas tentang nikah tuh pasti jawabannya gini. Lu rasain dulu tuh nikah. ya, lu rasain dulu nikah. Lu cobain dulu nikah. Lu tuh belum nikah, lu belum tahu apa-apa. Dan- Gitu katanya. dan- Cenah mah gitu. Dan FYI aja itu salah satu dulu yang memotivasi gue untuk nikah muda sebenarnya. Oh. Ya, jadi ini mungkin fakta menarik dari gua gitu ya. Lu beneran pengen nikah muda? Beneran dulu pengen nikah muda gua. Target di umur berapa? Gua target bahkan di sebelum umur 23 itu nikah. Sekarangnya lu udah 22. Tahun ini Iya, 22 kan? makanya, iya. Harusnya tahun ini nikah dong. Insya Allah ya teman-teman silakan. Gue mau ngundang sebenarnya penonton PAM buat datang di acara nikahan Ngundangnya buat gua. nikah apa nih ngundang buat kawin? Jadi ini dong. Jadi acara ini apa namanya? Udahlah itulah. Enggak, tapi BTW lu ngomong kawin dan nikah mungkin ada orang kan bias ya sama nikah itu dalam artian lu menikahi seseorang. Kalau Ya, kawin tuh dalam ya, tanda kutip gitu kan Konotasinya berbeda. Bip lagi tuh. bersetubuh. Padahal kalau kita lihat dari hukum nggak ada Pak undang-undang pernikahan, nggak ada. Iya. Adanya perkawinan. Kawinan, Jadi bener. sebenarnya ya, tapi kita nggak bisa nyalahin juga. Nggak bisa Ada nyalahin. diferensi antara nikah dan kawin, yaitu Iya. untuk sosial aja. Betul. Oke, kita balik ke menurut gua penting atau enggak nikah atau haruskah kita nikah ya? Gua bakal jawab dari sisi sosiologis dulu. Oke. Ya. Kenapa pernikahan itu dikenal? Dikenal. Iya, dikenal oleh manusia dong. Oke. Ya kan? Munculnya pertama kali pernikahan itu kok bisa ada pernikahan? Apakah pernikahan itu datang setelah ada embel-embel agama? Atau sebelum itu bahkan udah ada? Oh iya. Apakah pernikahan itu ada sejak manusia itu ada? Ataukah gimana? Kan itu harusnya kita tanya. Kita Iya. harus bahas historical dulu. Bener sih. Kita harus bahas asal muasal pernikahan itu dari mana sih? Iya. Gitu asal kata pernikahan gitu. Heeh. Kalau di Indonesia kan pernikahan tuh ya
diambil dari ke bahasa Arab kan, nakahayan kihu, nikahan, jadinya pernikahan, Heeh. yang artinya kalau nggak salah akad. Makanya pernikahan itu banyak ada para ulama yang mengartikan sebagai mitsaqon ghalidho atau perjanjian yang erat. Nah, nanti Oh. bakal gue bahas kenapa disebut dengan perjanjian. Oke. Kita balik lagi tadi, pernikahan itu ujung-ujungnya dari mana sih? Asal muasalnya dari mana? Gini bro, kalau misalkan ada orang yang berusaha menolak bahwasanya pernikahan itu nggak melulu tentang, sorry, seks. Nggak Oke. melulu tentang kita regenerasi, nggak melulu itu, tapi ada aspek lain. Nggak, Pak. Regenerasi manusia itu terjadi akibat pernikahan antara Adam dan Hawa. Betul. Ya, Menurut agama kita. menurut agama kita Tapi dan yang lain juga sih. lain juga Yang lain juga gitu. sih, iya. Itu suatu hal yang menurut menurut gua tuh apa ya, menjadi pemahaman umum Pemaham, iya ya, benar. bahwasanya pernikahan itu yang menyatukan antara Hawa dan juga Adam, Iya. dan dari pernikahan itulah muncul anak-anaknya sampai kita saat ini. Oke. Nah, sebenarnya gini, kenapa harus lewat pernikahan? Gitu Iya, ya. iya. Sebenarnya gini, Pak. Konsep kenapa harus dibangun pernikahan itu adalah kita nyambung tadi ke perjanjian. Kenapa di pernikahan itu perlu namanya perjanjian? Karena perjanjian itu adalah output yang dilakukan oleh seseorang yang punya akal pastinya. Iya, iya. Lu pernah nggak ngeliat hewan berjanji ya? Gue janjian ketemu lu jam Iya sekian. lagi. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Gitu. Bro. Yang bisa melakukan perjanjian itu adalah manusia. Manusia yang berakal. Betul. Nah, jadi sebetulnya pernikahan adalah bentuk pembeda kita dari makhluk yang lain. Gitu loh. Karena dibilang apakah nikah itu harus? Ya harus gitu loh. Menurut lu? Iya, menurut gua harusnya tuh karena menjaga marwah kita sebagai manusia yang punya akal. Kalau misalkan kita kaitan agama, ya itu sebagai bentuk kita menjalankan syariat, gitu Ya. kan. Kalau misalkan kita nggak pakai pernikahan untuk apa ya, mengiyakan atau menormalisasi apa yang menjadi tabiat atau kebutuhan kita, ya kita sama aja nantinya kayak hewan. Ya hewan kan juga, Pak, melakukan perkembangbiakan kan, Hmm. gitu loh. Dan manusia itu kan secara genusnya dia genus hewan, gitu loh. Iya. Cuman yang membedakan antara manusia dengan hewan yang lainnya apa? Manusia berpikir, Berakal. gitu, berakal. Makanya dari situlah kenapa pernikahan itu bahasanya disyariatkan atau diajarkan gitu ya. Bahkan di dalam hukum positif kita pun kata perkawinan atau pernikahan itu ada termuat dalam undang-undang, gitu. Tapi kalau menurut gua pernikahan itu tricky, Pak. Ah, triknya gimana? Karena pada ujungnya jadi banyak orang yang banyak banget nih ya. Gua sih dapat banyak banget kasus Heeh. kayak misalnya dia ini suatu ustadz di salah satu pondok pesantren. Oke. Terus tiba-tiba dia menikahi seorang anak muridnya sendiri. Oke. Menurut gue mungkin dari segi agama itu tidak salah. Iya. Tapi kalau menurut gue dari segi sosial, bro, inget umur Ya, gitu. betul. Kayak kita harus sadar dengan perkembangan yang ada sekarang lah, Pak. Nggak bisa munafik dengan yang kayak, ya gue mampu kok membiayai gitu. Cuman menurut gue gini deh, gue mulai dari ini dulu deh. Menurut gue pernikahan itu nggak harus. Oke. Menurut gue. Ya. Menurut gue pernikahan itu nggak harus, dari pemikiran gue sendiri. Karena gini, gue sempat ada di fase dimana kayak enggak, gue kayak nggak mau nikah deh. Karena kayaknya gue cukup hidup sendiri nih. Gue pernah ngomong gini sama orang-orang terdekat gue pada saat itu. Gue pernah ngomong kalau kayaknya gue cukup deh hidup bersama dengan bokap nyokap gue, dan gue bisa tinggal di suatu apartemen di New York karena itu mimpi gue. Gue punya satu apartemen di New York, gue tinggal sendiri bersama dengan kucing gue, dan gue bisa memprovide kedua orang tua gue sampai dia di hembusan terakhir nafasnya dia. Menurut gue tujuan gue dalam hidup adalah itu, adalah berbakti kepada orang tua gue. Bukan gue menikah dengan orang lain yang kita nggak tahu juga apa ya, dia ini satu-satunya kah yang bakalan sampai seumur hidup. Apakah dia bakal mau menerima gue, atau dia yang kayak nerima gue karena gue sekarang gitu, karena gue ya ibaratnya one day gue sukses gitu, karena gue sukses gitu. Jadi karena menurut gue, aduh nikah ribet lagi anjing gitu. Ribetnya dari mananya, bro? Ribetnya dari mananya?
Iya. Menurut lu? Mhm. Oke. Pertama, fase pernikahan. Sebelum Oke. fase pernikahan kita harus meminta persetujuan dulu sama orang tua. Oke. Sama orang tuanya pasangan kita. Karena kita Mhm. laki-laki kan. Ya. Kita harus minta persetujuan sama orang tuanya si perempuan. Karena ya kita nggak boleh pungkirin pada ujungnya kita yang bakal mimpin dia dan kita Mhm. yang mengambil dia dari keluarganya dia. Ya. Kita jadi harus meminta izin. Dan itu pun ribet menurut gua. Oke. Ribetnya dalam arti kayak ya lu harus minta izin, lu belum tentu diizinin juga, terus Oke. lu harus ditanya dulu backgroundnya bla 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 bla. Terus abis itu udah diizinin lu harus persiapan menikah. Ya. Kalau lu bilang, "Oh, nikah mah gampang di KUA aja," gitu. Mhm. Bisa, bisa. Ya. Pertanyaan gua sih kalau emang gua bakalan nikah, gua bakalan mau sekali seumur hidup dan Ya. gua mau itu dikenang sebaik mungkin gitu. Ya, oke. Apakah mungkin lu menikah hanya di KUA tanpa adanya resepsi, tanpa adanya mengundang orang-orang yang menurut lu wajib untuk lu undang dan lain-lain gitu? Masalahnya kalau di kultur sekarang kan lu resepsi kan bukan undangan lu, yang datang kan lu tamu-tamu orang tua. Itu apalagi kalau lu gua tuh banyak banget tuh ketemu sama orang yang nikah nih ya. Waktu itu anaknya temen nyokap gue nikah. Nah. Temen nyokap gue ini seorang angkatan lah. Oke, ya. TNI Polri lah intinya. Ya. Itu yang datang isinya adalah Ya udah, kolega-kolega bokapnya. Karena bokapnya seorang Ya, TNI ternama lah, tingkat tinggi lah. dikenal. Iya, gitu. Perwira TNI gitu. Terus gue yang kayak wah gitu, kayak itu menurut gue udah salah satu hal yang ribet. Ya. Terus yang kedua masalah budget. Oke. Kalau lu mau nikah di KUA doang mungkin memang bisa dan itu nggak salah sama sekali ya. Gue bukannya bilang kalau kayak nikah tuh harus ini, enggak. Lu kalau mau nikah punya pilihan untuk nikah di KUA doang terserah lu. Cuman ini pilihan gue gitu. Kalau gue pengen nikah ya gue pengen ada resepsi dan lain-lain. Kedua budget itu menurut gue satu hal yang pusing juga untuk dipikirin. Munafik lu nggak ngeluarin duit 100 sampai 200 juta untuk pernikahan lu ya. gitu. Range segitulah kan untuk akad nikahnya, resepsinya, bajunya, bla 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 bla, tetek bengeknya tuh banyak banget gitu. Banyak. Itu udah ribet. Masuk ke masa pernikahannya. Ada yang namanya demand dari ego masing-masing untuk honeymoon. Ya. Jalan-jalan. Itu kan ngeluarin duit lagi. Betul. Terus abis itu oke, nikah berjalan dengan baik, terus menyatukan dua kepala menjadi satu. Dan lu sebagai laki-laki harus memimpin. Itu tidak mudah juga menurut gua gitu. Betul. Ya, setuju. Jadi maksud gua dan kalau gue mau jabarin lagi tuh masih panjang lagi tuh. Ya, kenapa gue bisa mikir kayak ujung-ujung gue gak bakal nikah gitu. Sejauh itu ya udah bahasanya lu udah jabarin kompleksitasnya pernikahan tuh. Iya. Cuman gini Pak, yang lu sebutkan tadi itu adalah ketika pernikahanku dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya. Ketika gue tadi bahas itu adalah nikah secara hukum. Nikah secara dia ini harus atau tidak pernikahannya. Iya. Kan inti dari pernikahan ya ijab kabul tadi, perjanjian tadi akhirnya mengikat. Benar. Nah, itu akan jadi ribet ketika dikaitkan sama adat, sama budaya, sama tuntutan dan sebagainya. Tapi realitanya harus dikaitkan dong. Ya secara sosiologis ya harus dikaitkan gitu kan. Cuman kita juga nggak bisa melepaskan atau kita tidak bisa langsung merefer kepada pernikahan tuh kita akhirnya menegasikan pernikahan itu atau meniadakan pernikahan itu gitu loh. Karena yang perlu kita komentari kan berarti apa yang menjadi perangai pernikahan itu. Bahasanya substrat atau bingkai daripada substansi pernikahan itu atau inti pernikahan itu kan harus kita pertanyakan gitu kan. Itu yang harus kita coba kritisi di sana, bukan pernikahannya. Karena kalau misalkan gue bisa berpendapat tentang pernikahan, ya pernikahan itu kalau misalkan kita dibilang harus enggak, ya tadi itu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai manusia yang memiliki akal. Oke, berarti ya kalau misalnya tentang filosofi menikah itu ada harus exist atau enggak ya itu gue solid bakal menjawab ya harus ada gitu. Karena untuk era generasi dan lain segala macamnya lah. Berarti pembahasan kita mau ditarik ke pernikahan yang ya dikenal sama masyarakat kan, yang arif di masyarakat. Enggak, gue pengen lebih spesifik. Gue pengen lebih ke lu harus nggak nikah? Kalau gue ya harus nikah. Lu mau nggak nikah? Kalau gue mau nikah. Oke. Iya. Oke. Kenapa alasannya gitu? Kalau gue mau nikah begini, gue mempercayai bukan mempercayai, gue setuju dengan pendapat salah satu filsuf
yang menyatakan bahwasanya setiap manusia itu punya dorongan libido namanya. Dia punya id. Jadi pembahasan tentang super ego dan ego, di atasnya ego itu ada libido. Oke. Jadi manusia itu Pak, lu Munafik lah munafik kalau kalau ya ngomong, ya, I lu get it, I ngomong, get "Ah, it. gua nggak tertarik sama begituan." Ah, berarti masalah, Iya, gitu loh. benar, benar. Karena normalnya manusia, ya ada dorongan itu. Yep. Nah, hal itu, waktu itu gue ingat banget, gue nanya sama dosen gue, itu dosen filsafat, gue nanya, "Terus Pak, ketika itu terjadi dalam, skup keseluruhan manusia, mereka secara tabiat punya itu, nah solusinya apa?" Nah, dosen gue bilang, "Agama." Kenapa agama tuh akhirnya memberikan apa syariat nikah? Sebenarnya sebelum syariat agama itu turun atau ajaran itu turun, pernikahan kan udah ada. Ya, Agama itu sebetulnya hanya mengontrol kebiasaan manusia. ya. Agama nggak pernah menghilangkan, misalkan ada poligami. Dulu terjadi poligami Pak di mana-mana. Cuman bahasanya agama menurut gua nggak cuma Islam. Karena ya yang gue pernah jelasin kalau nggak salah di sini, ya agama itu menurut gua dari awal sampai akhir Islam gitu Ya, loh. ya, 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 ya. Cuman bangsa-bangsanya aja beda. Dan yang rahmatan lil alamin ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika misalkan apa kita terjadi pada saat itu poligami. Agama tuh hadir untuk gini loh cara poligami yang benar. Dulu terjadi pernikahan, dikasih tahu gini loh cara pernikahan yang benar. Jadi Islam itu sebagai kontrol sosial kontrol gitu loh. Oke. Nah, agama itu sebagai sosial kontrol. Bagaimana manusia itu melakukan hal-hal yang menjadi fitrah, menjadi tabiat, tapi itu memang sesuai dengan kodratnya gitu loh. Oke. Nah, di situ gue punya punya anggapan bahwasanya ya gue masih punya kodrat untuk memiliki dorongan tersebut gitu. Dan untuk menjaga marwah diri gue di hadapan sosial juga, ya gue menikah gitu loh. Tapi gue nggak untuk saat ini yang dulunya gue mungkin pengen nikah cepat, pengen ini, gue udah menghilangkan itu. Bahasanya ya menurut gue kapan gue nikah, ya itu nggak bisa disamaratain. Oh lu harus nikah umur 25. Misal lu pakai Nabi aja nikah umur 25, masa lu nikah mau lebih dari umur 25? Itu nggak bisa disamain, Pak. Iya. Kenapa Nabi Muhammad itu nikah umur 25? Karena itu menjadi batasan ambang batas. Bahwasanya di umur 25 ini umur secara rata-rata lu matang gitu. Oke. Tapi bisa nggak orang di bawah 25 dia matang? Bisa. Bisa. Orang di atas 25 baru matang bisa nggak? Bisa. Bisa gitu loh. Bisa. Cuman di sini tuh Rasulullah SAW itu mau ngasih ini loh ambang batasnya segini. Nah, kalau misalkan dibilang gua kenapa harus menikah, di sisi lain oh aspek agama, aspek sosial, itu gue lebih kayak gini. Gue memilih sesuatu hal yang ketika gue dihadapkan tadi agama, tanggung jawab diri gue terhadap agama, tanggung jawab diri gue terhadap sosial. Akhirnya untuk mencapai titik di mana gue punya keturunan, itu gue tenang. Kenapa gitu? Karena secara sosial kita kan nggak dipandang ketika udah nikah kan ya udah. Tapi lu akan aneh ketika lu punya anak tapi lu nggak nikah. Secara sosial. Ya. Ya, lu beda kalau misalkan lu bandingin sama sosial di luar, ya beda gitu kan. Ya. Makanya kalau gua kaitin secara sosial, itu gua lebih tenang gitu loh. Ketika gua mau punya keturunan, saat gua itu udah dalam ikatan pernikahan, itu akan lebih tenang buat gua. Oke. Dan akhirnya di situ ketika gua menjalankan pernikahan tersebut, ya at least gua nggak ada apa ya, ketika gua menjalankan sebuah hubungan itu, biasanya gini, gua kaitin lagi dengan perjanjian. Kenapa harus dengan pernikahan? Karena gini Pak, kalau lu misalkan, lu punya hubungan sama, perempuan gitu ya, terus lu ya let's say pacaran lah, atau kalau misalkan kita pakai bahasa luar negeri ya udah, berkumpul aja gitu loh. Tanpa ada perjanjian yang kuat. Akhirnya untuk dia itu meninggalkan atau tidak bertanggung jawab itu akan mudah gitu loh. Makanya agama itu sebagai kontrol sosial adalah karena gini, hubungan atau output atau, konsekuensi daripada, sebuah hubungan itu tergantung perjanjian yang kita buat. Lu tahu kenapa pacaran sama pernikahan itu secara konsekuensi meninggalkannya itu lebih berat di pernikahan daripada pacaran kan? Lu Iya. mutusin cewek, putusin aja gitu kan. Ya paling urusannya hati. Iya, itu tergantung orang sih. Ya, Menurut ya gue itu pasti tergantung ya orang sih. beda-beda. Maksudnya secara etika
atau secara sorry bukan etika, secara material nggak ada yang dibebankan di sana ketika pacaran, gitu loh. Tergantung juga. Ya, maksudnya gini, ketika lu pun misalkan gua ngasih cewek gue nih barang-barang segala macam terus putus. Terus mungkin ada satu hal, lu balikin barang-barang bro, itu material. Tapi tidak ada bahasanya aturan sosial ataupun aturan yang positif ataupun aturan yang sifatnya mengikat untuk dia mengembalikan, itu nggak ada. Yaitu bagaimana konsensus bersama hasil dari perjanjian lagi gitu loh. Jadi menurut gua konsekuensi itu tergantung perjanjian yang dibuat gitu. Kalau ngebahasnya ke situ, gue sih gini sih ya. Kita oke, gue bakalan mencoba untuk mengesampingkan agama Hmm. dulu, tapi gue lebih ke mengedepankan apa yang terjadi di realita Ya. yang sekarang gitu. Hmm. Karena hal-hal seperti itu, Ya. pada akhirnya banyak orang yang gue pernah baca berita kayak anak perempuan nikah di umur 15 tahun, anak laki-laki nikah umur di 16 tahun gitu. Hmm. Sekarang gini, nikah itu kan nggak semudah Iya, dan betul. segampang itu. Betul. Tapi Setuju. untuk masalah hal-hal yang kayak tadi, kayak misalnya lebih berat meninggalkan seseorang ketika sudah menikah dibandingkan ketika pacaran, itu tergantung orangnya juga. Banyak juga kok orang yang udah nikah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Iya, Dan itu iya. dia tidak menganggap itu as a serius. Jadi menurut gua itu tuh tergantung ke orangnya pribadi. Gini, yang gua maksud bukan di diri gua beratnya, tapi impact yang dihasilkan. Kan gue bilang konsekuensi. Kalau Oke. konsekuensi itu nggak timbul dari kita, Iya. timbul dari luar. Walaupun dia misalkan merasa enteng, misalkan nyerahin istrinya segala macam, tapi aspek hukumnya secara aturan itu dia selalu ngikutin gitu loh, konsekuensi yang dihasilkan itu loh. Itu maksud Iya. gua. Contoh konsekuensinya. Konsekuensi misalkan harus bagi harta gono gini, harus bagi hak asuh, Oke. terus harus ngurus perceraian di pengadilan dan sebagainya. Itu yang membuat apa ya? Konsekuensi itu semakin besar ketika perjanjian itu semakin kuat. Kecuali kalau misalkan lu nikah sebatas nikah nggak ada perjanjian pranikah, lu nggak ada perjanjian dan sebagainya. Jadi ukuran itu gue maksud perjanjian. Even lu pacaran, tapi perjanjian yang lu buat itu bener-bener apa ya? Sekomplikated itu kan menimbulkan Iya konsekuensi yang kan? banyak gitu juga. Makanya banyak juga sekarang kan orang pacaran yang udah living together, yang udah Iya. kita apa namanya DP rumah bareng, yang Mm. udah DP mobil bareng dan segala macamnya. Mm. Jadi menurut gua eh apa ya? Kalau misalnya ujungnya mau ya kan orang udah nyampe di titik itu berarti dia sudah ibaratnya sudah tinggal ya 80-90% lagi. Maksud gue udah 80-90% untuk kesiapan dia untuk menikah. Tinggal dibulatkan menjadi 100% kan Ya. untuk meyakinkan dia untuk menikah. Cuman maksud gue itu kenapa nikah itu diharuskan? Padahal Kenapa dia ya udah kalau misalkan iya. emang living together terus habis itu DP bilang ya udah Bang. Kalau misalnya Oke, kalau I see. misalnya apa namanya yang ribetnya itu di masalah kayak ya di Indonesia nggak bisa kayak gitu dan lain-lain. Ya gua mengikuti aturan yang ada gitu. Pun memang gua tidak mau menikah dan mungkin gue cuman pengen living together sama pacar gue, ya gue tinggal di luar negeri gitu. Iya. Dan itu pun ya lu nggak bisa ngomong gampang tinggal di luar negeri. Tinggal di luar negeri itu sesusah itu juga gitu untuk lu mendapatkan izin untuk tinggal di luar negeri. Iya. Contohnya lu mau mendapatkan green card di Amerika itu nggak segampang itu gitu. Iya. Prosesnya panjang gitu kan. Cuman ya salah satu caranya itu, dan gue tidak bakal melanggar hukum di Indonesia. Cuman tuh poin gue tuh gini loh, yang dihadapkan Iya. sama masyarakat itu adalah lu mau menikah nih, tapi lu secara finansial, secara mental itu belum siap. Ngerti nggak? Iya. Karena gue sih jujur nggak munafik dengan yang kayak lu ibaratnya lu menikah lu mau ngasih anak orang makan apa nyet gitu. Oke. Gua paham. Berarti gini. Gue maksudnya gini, kalau kita bicara masalah pernikahan dan apa ya, kita aspek kaitannya masalah hukum. Pernikahan itu kalau lu tanya tadi harus, ketika lu nanya ke gua, ya gue bakal bilang harus. Tapi ketika lu menanyakan itu konteks general, harus itu ada tingkatannya. Lu akan harus ketika lu memang sudah mapan, sudah ini, itu lu harus menikah. Tapi kalau lu masih bocil, ya lu nggak malah haram menikah. Menurut gue itu salah juga. Kalau menurut Gimana? gue nih, gue bakal bilang kalaupun udah mapan, udah dengan lain-lain, menikah itu pilihan, bukan keharusan menurut gue. Karena menurut gue, lu sebagai manusia yang bebas, manusia merdeka,
lu bebas untuk memilih untuk tidak menikah pun nggak apa-apa, Oke. Nah, gitu. Tapi yang terjadi oke. di budaya di Indonesia sekarang adalah lu udah umur 25, 26, 27, 28 dan naik segala macam itu Hmm. udah ada pressure dari budaya-budaya yang kayak kapan nikah, kapan nikah. Itu kan jadi orang makin kayak ah Oke. gitu. Kalau orang yang nggak bisa bodo Oke. amat pusing, Pak, Hmm. gitu ya kan? Gini, masalah kita ngomongin masalah kebebasan, itu sebenarnya udah dibahas sama banyak, filsuf. Yang mana kita ini kalau misalkan ngomongin bebas dalam artian bebas sebebas-bebasnya untuk menentukan pilihan, apa bedanya kita dengan hewan? Gitu loh. Kenapa ada rules, kenapa ada Oke. hukum? Lu let's say ngomong hukum di Indonesia, hukum di luar negeri itu beda. Iya. Oke, tapi at least ada aturan yang mengatur di sana. Dan Iya. bagaimana aturan itu dibuat supaya menjaga apa ya, kodrat manusia gitu loh, menjaga manusia menjadi manusia gitu loh. Nah, kalau lu bilang tadi, ketika lu sudah mapan, gue bilang tadi secara konsep, hukum itu menjadi bahasanya kalau di Islam itu wajib. Itu kan Iya. sebagai sebuah keharusan gitu. Nah, kenapa gue bilang itu menjadi sebuah keharusan bukan pilihan ya? Karena kalau misalkan pilihannya dalam artian lu udah mapan, lu udah apa bahasanya, punya secara mental mapan, secara ide mapan, lu punya ya let's say lu punya relation juga sama someone gitu kan, ya harus menikah gitu loh, kalau bilang gitu. Kalau misalkan dikembalikan, loh itu pilihan gitu. Balik lagi, kenapa harus ada pernikahan? Karena pernikahan itu perjanjian gitu kan. Semakin kenapa di agama ataupun di hukum Indonesia terutama, bahkan di luar negeri pun pernikahan tuh diadakan, bukan suatu hal yang dinegasikan. Cuman bedanya kan, ya lu nggak perlu nikah ya nggak apa-apa. Cuman kalau lu misalkan keluar juga, mendapati ada sebagian dari mereka yang memilih untuk menikah. Karena itu untuk mempererat perjanjian itu, untuk mempertebal perjanjian itu. Ya tadi logika yang gue bawa, contoh misalnya gini, ketika perjanjiannya itu ketat, konsekuensinya pasti juga akan banyak. Banyak, Ketika iya. perjanjiannya itu nggak ketat, Hmm. ya konsekuensinya juga akan sedikit. Ketika lu masuk perusahaan peraturannya cuma 5 akan beda dengan lu masuk perusahaan yang peraturannya 10, 11, 12 lebih banyak. Nah, Iya. pernikahan itu untuk membahas masalah perjanjian itu gitu loh. Sih, berarti poin gue bener dong. Apa? Kenapa lu harus menikah kalau pernikahan itu serumit itu? Sementara lu tuh harus punya pikiran lain di Hmm. hal-hal yang lain yang lebih rumit. Yang menurut gue nih ya, itu lebih penting untuk dipikirkan daripada untuk memikirkan hal-hal tentang ya tadi apa namanya ketika ya pernikahan kan suatu perjanjian. Perjanjian itu ya Mhm. semakin apa ya, semakin rumit, semakin banyak dampaknya yang akan Mhm. tertinggal ketika lu melanggar perjanjian Mhm. itu gitu. Gue tuh sempat ada di fase yang kayak, ya kalau misalnya memang itu ribet, kenapa itu sulit dan segala macamnya, kenapa gue harus menikah gitu? Karena Mhm. ibaratnya gini, gue ini punya utang balas budi sama orang tua gue yang membesarkan Iya. gue sampai sekarang gitu. Mhm. Itu menurut gue goals dalam hidup gue itu yang menurut gue yang paling atasnya adalah itu. Gimana caranya gue, walaupun Mhm. tidak akan bisa ya membalas budi Ya, kedua orang tua, sepenuhnya. sepenuhnya tidak akan bisa, but at least Mhm. dari struggle-nya mereka bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang gue perjuangkan buat diri gue. Pada akhirnya Oke. berdampak ke orang sekitar. Gitu. Mhm. Itu menurut gue itu tujuan hidup gue. Jadi ketika menikah mempersulit gue Mhm. sempat ada pikiran untuk yang kayak, ya udah kalau gitu gue nggak usah menikah aja. Karena gue Mhm. sudah bahagia hidup sama keluarga gue yang sekarang. Mhm. Dan gue pengen menaikkan derajat keluarga gue yang sekarang. Mhm. Gitu. Untuk apa gue menikah dan gue tidak, ya yang tadi lu bilang seribet dan secomplicated itu gitu. Mhm. Kenapa gue harus menikah gitu? Kalau misalnya gue bisa untuk tidak menikah dan hidup gue bisa fine, Mhm. kita mengesampingkan agama ya, yang Iya, iya, ibaratnya iya, iya. ya kalau kita Paham. ngebahas agama, ya lu harus menikah gitu Iya. karena untuk menyempurnakan agama lah Mhm. ibaratnya gitu kan. Mhm. Cuman kalau di samping itu, kenapa gue harus menikah gitu? Karena Mhm. ibaratnya kenapa gue tadi bilang menurut gue ketika lu udah mapan secara mentally, secara financially, kenapa lu harus menikah? Tapi menurut gue menikah itu adalah sebuah pilihan karena lu untuk achieve atau lu untuk berada di titik di mana lu sudah apa namanya secara mapan mentally, Mhm. financially, Mhm. untuk lu ada di titik itu pun lu kan berjuang sendiri, Iya. tidak ada pasangan lu pada saat itu Mhm. gitu. Ya gue nggak tahu ya yang kayak orang-orang zaman sekarang kayak yang ya pada dulu pas dia tes polisi, gua giliran udah jadi polisi gue Gue ditinggalin, ditinggalin ya. nah segala macamnya itu beda Beda itu konteks. itu beda Itu konteks. urusan lu lah. Itu urusan lu, mang enak, lu kurang cakep berarti.
Itu urusan lu. Cuman maksud gue di sini adalah kayak ya lu udah sampai di titik itu Ya, ya by kan, yourself lah ya, by by yourself yourself. dengan diri lu sendiri yang Hmm. dibantu, yang pasti ngebantu. Karena gue percaya ini loh. Gue percaya yang ngebantu gue sampai di titik ini dia itu cuman keluarga gue doang. Hmm. Mungkin dibantu sama teman, mungkin Ya, dibantu ya. sama relasi-relasi, tapi paling berapa persen sih? Hmm. Yang ngebantu gue full sampai gue saat ini adalah diri gue sendiri dan keluarga gue. Ya. Itu udah pasti kan, itu orang terdekat gitu. Hmm. Jadi ya itu sih, dengan kalau gue sekarang mikirnya kayak dengan biaya rumah biaya uang rumah buat beli rumah mahal, ntar anak sekolah mahal, karena gue punya ini loh Pak, gue punya standar yang cukup tinggi gitu. Ya, ketika gue lu menikah nih, punya anak, lu pengen iya, sekolah harus di sini gitu ya. gue pengen anak gue tuh at least bisa bilingual, sekolah di international school dan lain-lain. Itu gue pengen anak gue kayak gitu. Karena menurut gue itu balik lagi, turunannya tuh banyak banget setelah menikah Pak. Dan Nah, complicated itu Pak. Oke. Kalau misal kalau menyatakan pernikahan tuh complicated dan kenapa gua harus menghadapi complicated itu gitu loh. Komplikasi itu kenapa harus gua hadapin? Justru ketika kita menghindari dari ke sisi komplikasi itu akan menimbulkan sisi yang lain, Pak. Ya lu gimana misalkan kasusnya di Jepang? Ya, kasusnya di Jepang benar-benar orang tuh apa ya? Depopulasi secara sistemik. Itu terjadi Pak di sana. Oke. Karena ya tadi mereka pikirnya ya gue struggle buat diri gue kerja segala macem, ya akhirnya lupa aspek ke sana gitu loh. Karena menurut gue aspek regenerasi itu satu hal yang niscaya gitu loh. Nah, misalkan nih gini, kenapa gue mengharuskan untuk menikah itu menjaga sistemasi daripada kehidupan manusia. Contoh begini, kalau misalkan sebenarnya ketika gue balikin, lu bagian orang tua, ya lu punya orang tua, why kenapa orang tua lu married gitu loh. Iya, itu Gitu kan. benar. Nah, kemudian ketika misalkan, misalkan gue punya anak, ngapain gue harus menikah gitu kan? Apakah gue nggak bisa menikah, punya anak tanpa menikah gitu kan? Atau nggak ke sana? Nggak, itu terlalu jauh. Enggak. Tapi poin gue adalah kalau misalnya kayak tadi lu bilang mempengaruhi aspek yang lain ketika Iya. lu tidak menikah, tapi ketika lu menikah pun Mm-mm. mempengaruhi aspek yang lain. Contoh Iya. aja, bumi itu sekarang udah sekarat Pak, Mm-mm. karena banyak lahan-lahan yang Yes. dipakai untuk manusia untuk tinggal gitu. Tuh. Tapi maksud gue adalah jadi sebenarnya kita ini dihadapin dengan situasi yang kayak lu maju kena mundur kena gitu. Nah, oke. Jadi menurut gua that's why gue tidak apa ya, bukannya gue melarang orang untuk kayak udahlah nggak usah nikah, ngapain sih itu tuh ribet. Bukan itu maksud gue. Tapi Iya, menurut iya, gue iya. menikah itu adalah sebuah pilihan dan bukan keharusan. Ngerti gak? Oke. Menurut gue, kalau misalnya lu memilih untuk menikah, monggo silakan hidup lu atur sendiri gitu. Cuman kita di sini tuh untuk yang kayak ngebuka aja gitu, ngebuka pikiran yang kayak menurut gue pribadi nih ya, sebuah pernikahan itu bukan suatu keharusan dan lu tidak harus pusing dengan pikiran dengan orang-orang bilang yang kayak kapan nikah. Oh, kalau misalkan ke arah sana iya gitu loh. Maksudnya Ya kan? lu ngapain pusing sama pilihan orang lain? Iya. Maksudnya dia mau nikah umur berapa segala macam itu privacy menurut gua ya setuju gitu loh. Cuman ya tadi kan pertanyaan lo adalah apakah nikah itu keharusan gitu kan buat pribadi gue gitu loh. Kalau misalkan buat gue itu sebuah keharusan gitu loh. Itu dia makanya kan kita punya apa Betul. point of view yang berbeda. Point of view yang berbeda dan menurut gue itu nggak salah juga. Ya dan gini Pak, masalahnya yang harus kita menurut gue titik tengahnya adalah misalkan dunia ini udah sekarat, lu bilang tadi kan. Dunia ini udah sekarat, iya gue setuju. Sebenarnya kenapa dunia itu sekarat kan karena manusia tuh nggak follow the rules gitu loh. Mereka seenaknya sendiri. Gitu loh. Misalkan contoh, orang yang menikah pun dan dia misalkan nggak tanggung jawab sama anaknya, dia ngedidik gak bener, itu mereka tuh nggak playing the rules gitu loh. Iya benar. Itulah yang merusak gitu. Iya benar. Nah, kalau kita mau ngomongin masalah aturan, ini gue bukan masalah aturan agama, gue bilang aturan hidup gitu kan. Gue bilang bahasanya alam, aturan alam. Ya lu cukup sebenarnya dengan memandang alam itu udah cukup sebetulnya untuk lu supaya bisa, kalau dalam ajaran Islam tuh mentadaburi bahasanya. Lu udah cukup bisa menjadi ulil albab, orang yang pintar cerdas itu dengan memperhatikan alam itu udah cukup. Nah, kalau lu memperhatikan alam, lu nggak mungkin Pak, lu nikahin cewek abis itu
lu punya anak habis lu tinggal. Iya, Jadi benar. jadi bagaimana di tengahnya tuh bagaimana nih kita melihat pernikahan ini suatu hal yang harus komprehensif gitu lihatnya. Nggak cuman masalah doang gitu. Nggak cuman masalah lu mungkin ya maksudnya banyak orang yang mikirnya pernikahan tuh intinya ke sana gitu loh dan akhirnya biasnya ke mana Pak, yang gue benci sebenarnya adalah akhirnya Islam ini melulu dikaitkan karena ya mengaitkan pernikahan dengan keturunan dan sebagainya, akhirnya selalu mengaitkan dengan padahal Islam tuh nggak cuman itu Pak, gitu loh. Betul. Ada kan lu pasti nemuin juga dong di sosial, kayak saya ini ingin menegakkan syariat Islam. Syariat matamu. Nggak maksudnya Iya, lu iya. ibarat sholat Iya. tapi nggak takbir Pak. Iya, betul. Terus lu bilang saya ini menegakkan sholat, iya takbiratul ihramnya kagak lu kelakuin gitu loh. Iya. Atau enggak ibarat lu sholat tapi nggak wudu, ya kagak sah Kagak begitu sah. kan. Iya, 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 iya. Itu maksudnya banyak Iya, iya. Benar. orang saat ini ya ketika dia itu mentok, gue mungkin ini agak sedikit penohok sih ya. Ketika dia mentok dari sisi akalnya, dia akan menggunakan embel-embel agama untuk memvalidasi apa yang dia lakukan. Itu gue setuju banget lagi. Itu Kayak, banyak Pak sekarang. Kenapa sih kayak gitu ya? Sekarang banyak Pak. Iya. Lu Gue tuh agak kayak, aduh, lu tuh gimana ya? Iya. Kalau lu bilang, gue tuh ada satu kasus yang besar banget di Indonesia, yaitu kasusnya Pak Ahok Ya, yang penistaan agama. ya. Gue tidak maksudnya gue bukannya tidak menyalahkan, tapi gue menyalahkan apa yang dia sampaikan pada saat Iya. itu benar salah. Benar. Cuman kenapa itu ditunggangi dengan hal-hal yang lain gitu. Gue udah nebak lagi lu bakal ngomong ke sana. Gue benci banget gitu. Tapi jujur aja itu yang membuat kita degradasi terus Pak. Itu ya apa ya? Biasanya gini. Kita tuh kadang ya lu pasti kan sering mendengar istilah jual ayat. Iya. Mau gue kasih tipsnya nggak? Apa tuh? Lu sekarang pakai sarung, pakai peci ke masjid, udah ngomong aja. Iya. Weh, Apa apal 1 2 ayat ya. Apal gue jus 29 gue apal. MTS gue kalau nggak apal gak lulus gue dulu. itu menurut gue cara yang paling apa ya gampang gitu loh. Iya. Ya untuk kita supaya diterima di sosial kan kayak gitu. Iya. Nah, makanya episode sebelumnya kan episode sebelumnya gue udah selalu bahas kan. Lu kalau mau jadi manusia yang memang bener-bener manusia, lu jangan sih mentah-mentah, Pak. Iya. Kayak misalkan lu pernikahan, ya lu jangan tok ngomong gue jelasin nih dari masalah. Iya. Ya. Tapi lu tuh bingung nih, lu nggak bisa nih buat mewujudkan karena di mata sosial harus nikah. Iya. Nah, harus nikah, nikah kan banyak ya mental, harta segala macam. Iya. Nah, akhirnya wah gue nggak punya duit tapi akhirnya dia tutupi, oh ada super ego dia muncul. Ya karena saya ingin menegakkan syariat agama. Lu langsung bijak Pak. Lu akan menjadi orang yang bijak. Mertua lu, Masya Allah, ta'aruf, nggak apa-apa. Tapi aneh sih Pak. Menurut gue kayak kalau lu cuman mikir kayak untuk menegakkan syariat agama, nih gue kok pengen, gue ada kalimat yang pengen gue omongin. Apa tuh? Tapi gue takut di cancel, ngerti gak lu? Gue takut di cancel gitu. Ntar gue sapuin nih, gue udah siap. Gue tuh pengen ngomong gini Pak, agama tuh gak ngasih lu makan gitu. Lu tuh harus bekerja gitu, mau gimana pun caranya gitu. Kalau lu cuman ngomong kayak saya hanya ingin menegakkan syariat agama, makanya saya mau menikah. Lu siapa? Lu nabi lu? Lu siapa? Lu siapa? Itu lu manusia. Maksudnya gini, kadang kita tuh lupa bahwasanya agama itu sebagai rules itu dia of the game gitu loh. Ya, exactly. Bukan apa ya? Bukan dia sisi pihak yang ada di pihak lu gitu loh. Bukan. Dia tuh rules of the game. Misalnya gini, apakah di agama lu nggak diatur buat mencari harta? Lu nggak mencari penghidupan buat diri lu. Kata siapa Pak? Agama mencari itu. Walatan sana sebagai di dunia. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Exactly. Maksudnya gini, orang itu dia membawa embel-embel agama padahal dia nggak mempelajari agama secara sempurna, komprehensif tadi. Makanya gue balik tadi ke masalah pernikahan. Al-Quran
Islam itu ketika gue udah pernah jelasin juga, ketika lu bahas masalah pengibadahan lu sama Allah, sama Tuhan lu, yaitu pakai Al-Quran dan hadis Iya. gitu loh, sebagai batasan-batasannya. Heeh. Tapi ketika misalkan gue mau jual beli sama lu, ya Islam ngasih rulesnya, ngasih gitu loh. Tapi aspek-aspek lainnya, aspek psikologis, sosiologis harus lu perhatikan gitu loh. Iya. Nah, makanya itu yang gue maksud, komprehensif lah dalam beragama. Iya. Jangan lu jadikan itu sebagai embel-embel untuk menutupi kebodohan lu, Aduh. masalah kehidupan. Iya. Banyak kan orang yang banyak masalah akhirnya mualaf. Nah, Akhirnya hijrah. itu. Wah, itu Yang dapat masalah terus berkerudung, habis masalahnya redup, kerudungnya lepas lagi. minta maaf tiba-tiba pakai peci kan. Itu banyak banget lagi. Itu fakta sosial yang Iya. kita hadapi. Dan lu harus melek akan hal itu, Nyet. Iya. Lu harus melek akan hal itu. Makanya gue bilang, kita jangan sampai ketutup sama tabir-tabir yang membuat sisi objektivitas itu nggak bisa kita lihat gitu loh. Iya. Itu maksud gua. Iya. Jadi gue sedikit meluruskan dulu ya. Oke. Gue selama kita berapa? 40 menit, 30 menit. 40 menit. 40 menit nih kayak gue tuh ngomong kayak gue tuh nggak mau nikah gitu. Gue mau nikah anjing. Gue takut juga, Pak. Gue takut juga orang Nanti lu di frame-nya sebagai tokoh child free lu. Aduh. Cuman poin gue adalah menikah itu menurut gue bukan suatu keharusan tapi suatu pilihan. Ya. Dan gue sama sekali I don't give a shit about people talking about me when they are asking about kapan lu nikah. Ya. I don't give a shit Dan about itu them. yang harus lu pada lakuin, bro. Jadi jangan sampai lu tuh nikah karena tuntutan sosial. Ya, yang ngejalanin tuh siapa? Anjing, tetangga lu. Exactly. Tante lu sama om-om lu yang jalanin. Iya. Kenapa lu kesinggung ditanya nikah apa nikah? Itu, Pak. Itu loh. Itu kayak suatu hal yang kayak yang terjadi di masyarakat kita, di sosial kita. Cuman pada akhirnya orang tuh mengiyakan dan menormalisasi hal-hal seperti itu gitu. Yang gua sangat amat menolak akan hal itu. Betul. Gua kalau ada orang yang nikah, ada orang yang nanya, Sultan udah gede ya sekarang ya. Dulu pas saya masih kecil. Iya. Oh, sekarang udah kerja. Iya. Kapan nikah? Ya, kalau nggak Sabtu Minggu. Sebel banget gue lagi. Weekend. Weekend deh. Oh, weekend. Kayak di hari yang lu nggak bisa hari apaan? Di hari yang lu nggak bisa datang. Gue nikah tuh di situ. Gede banget, Pak, kadang, Pak. Dan mungkin gue mau meluruskan juga tadi, maksudnya ketika gue bilang keharusan itu adalah ketika emang lu membutuhkan itu menjadi sebuah keharusan. Ya, bener. Contoh misalkan gue sehat secara finansial, gue secara mental, dan gue emang butuh sama itu, ya harus. Ya. Tapi kalau misalkan emang lu masih bisa, karena di dalam Islam itu pernikahan bukan satu-satunya cara. Kalau lu emang nggak bisa nahan, lu puasa. Ini orang kadang nggak tahu nih. Iya. Maksudnya ada hal-hal lain yang bisa itu, dan ya itu lagi kenapa gue bilang harus ya karena gue ngerasa butuh, udah itu aja selesai. Dan lu nggak usah ngurusin itu, gitu loh. Kapan gue nikah, mau gue 2 tahun lagi, urusan lu. Gue nikah sama bini gue nantinya. Maksud gua bayar nikah kan bayar. Mahar. Banyak kan? Iya kan? Gitu. Maksud untung gua lu bisa nyapu sendiri. Iya, gua sapu sendiri. Santai, brother. Santai. Ya paling ya itu kali ya. Itu Ya, maksudnya lu semua jangan sampai bias tentang masalah ini. Maksudnya kita cuma ngasih option, kita ngasih pandangan kita tentang hal itu. Yep. Ya kalau lu mau ngambil pendapat Sultan yang dia anti pernikahan, Wah, enggak ada gua ngomong kayak gitu loh ya. Enggak usah framing gua loh ya. Tolong Kemenak diurus. Ada Anjing. perlu sosialisasi Kemenak. Anjing, ngeri banget bangsat nih orang. Udah segitu dulu lah. Udah segitu ya. Thank you for watching. Iya. Pang Media. Jadi gini,